Oke. Halo sobat semuanya. Ini video pertama saya. Sebelumnya biar kita saling kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Idham Khalid. Di sini di video pertama ini mungkin saya akan membahas mengenai buku-buku karya-karya penulis-penulis hebat di Indonesia. Salah satunya buku karya Dr. Sukmono. Dr. Sukmono yang berjudul Sejarah Kebudayaan Indonesia bagian 1. Buku karya Dr. Sukmono yang mengenai sejarah kebudayaan Indonesia 1 ini ada 3. Bukan sejarah Indonesia kebudayaan 1 ya. Mengenai sejarah kebudayaan Indonesia itu ada 3. Yaitu sejarah kebudayaan Indonesia 1 seperti yang saya pegang ini, sejarah kebudayaan Indonesia 2, sejarah kebudayaan Indonesia 3. Dan kali ini saya akan membahas mengenai buku sejarah kebudayaan Indonesia 1. Di buku sejarah kebudayaan Indonesia 1 ini kita akan disuguhkan mengenai zaman-zaman prasejarah. Di zaman-zaman prasejarah tersebut ada pembagian-bagian di dalamnya, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sendiri ada 4 bagian, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan terakhir ada zaman Megalitikum. Di zaman logam sendiri ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Mengenai zaman-zaman tersebut, agar mudah untuk mengingatnya, kita sebut saja zaman Paleolitikum, zaman batu tua, zaman Mesolitikum, zaman batu tengah, zaman Neolitikum, zaman batu muda, zaman Megalitikum, yakni zaman batu besar. Oke, sebelumnya mengenai sejarah budaya Indonesia tidak afdol lah kalau kita tidak berbicara mengenai kebudayaan serta manusia. Mengenai kebudayaan dan manusia sendiri yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya, yaitu manusia memiliki akal pikiran, sehingga dapat membedakanlah mana manusia, mana hewan, mana kera. Kenapa? Yang paling mendekati dengan manusia di antara hewan, ya, di antara berbagai macam hewan, yaitu kera. Akan tapi satu hal yang membedakan manusia dengan kera, yaitu akal pikiran. Manusia dibekali oleh Tuhan mereka, yaitu akal pikiran dan budi pekerti. Akan tapi kera tidak. Kenapa manusia dibekali dengan akal pikiran? Agar manusia tersebut dapat mengembangkan pikiran-pikiran mereka untuk membuat suatu temuan-temuan. Seperti halnya manusia-manusia pada zaman prasejarah. Mengenai kebudayaan timbul karena adanya sebuah pelaku. Siapa pelakunya? Pelakunya yaitu manusia. Dan manusia disebut manusia karena mereka memiliki kebudayaan. Jadi kebudayaan dan manusia itu tidak dapat dipisahkan. Ibarat kata putih telur dan kuning telur. Ketika ada di dalam sebuah cangkang telur. Jadi manusia dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Oke. Di pembahasan kali ini saya akan bahas mengenai zaman Paleolitikum terlebih dahulu. Di zaman prasejarah tadi ada zaman yang bernama Paleolitikum.
Dari lapisan bumi Pleistosen terdapat sisa-sisa jenis manusia tertua. Cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari ilmu ini yaitu paleontropologi. Zaman Pleistosen kira-kira ada pada masa 600.000 tahun yang lalu. Selama perjalanan atau zaman Pleistosen ini sendiri berlangsung zaman kebudayaan, yaitu zaman Paleolitikum. Di zaman Paleolitikum kita membahas mengenai beberapa kebudayaan, jenis-jenis manusia yang ada di zaman Paleolitikum ini sendiri. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai jenis manusia pertama. Bekas-bekas manusia pertama atau manusia zaman Pleistosen banyak ditemukan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sampai kini banyak ditemukan atau baru ditemukan di Pulau Jawa. Temuan pertama di Indonesia yang menjadi pangkal penyelidikan selanjutnya adalah temuan Pithecanthropus erectus pada tahun 1890 oleh Dubois dekat Trinil, desa dekat atau pinggiran Bengawan Solo. Penemuan tulang belakang tersebut tidak ditemukan di satu tempat yang sama, akan tapi terpisah. Jadi penemuan tulang-tulang peninggalan pada zaman Paleolitikum ini, penemuan tulang Pithecanthropus tadi tidak ditemukan utuh di satu tempat. Maksudnya tidak di tempat A saja, tapi berjarak berapa meter atau berjarak berapa puluh meter ditemukan lagi gitu. Sampai beberapa puluh tahun Pithecanthropus erectus itu dianggap sebagai jenis manusia yang tertua. Itu dianggap sebagai jenis manusia tertua. Namun mengenai jenis manusia tertua di dunia, Indonesia disimpulkan sebagai berikut ya. Ada di zaman Hologen, yaitu manusianya adalah Homo sapiens. Zaman Pleistosen atas atau lapisan dan fauna ngundeng, temukan Homo soloensis, Homo wajakiensis, mohon maaf. Selanjutnya zaman Pleistosen tengah di Trinil ditemukan Pithecanthropus erectus. Selanjutnya di zaman Pleistosen bawah ada beberapa juga yang ditemukan, yaitu Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertus, Pithecanthropus paleojavanicus. Jadi penemuan manusia tersebut dapat dipastikan bahwasanya Indonesia juga memiliki peradaban. Mengenai hal itu, banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti mengenai zaman-zaman tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai kebudayaan pertama. Hasil kebudayaan tertua di Indonesia ialah yang ditemukan di sekitar daerah Pacitan dan Mundeng. Di kebudayaan Pacitan pada tahun 1935, dekat Pacitan oleh Van Koningswillen ditemukan sejumlah alat-alat bantu. Alat ini serupa kapak tapi tidak bertangkai.
Jadi alat tersebut berupa kapak, bentuknya seperti kapak, akan tapi tidak memiliki pegangan atau seperti yang kapak kita ketahui pada saat ini. Jadi dapat simpulkan itu adalah sebuah kapak genggam. Di antara kapak itu ada yang dikerjakan kasar dan ada juga dikerjakan halus. Alat pacitan ini dalam ilmu prasejarah sebut chopper. Dari penemuan-penemuan tersebut, dan pacitan ialah kebudayaan Pithecanthropus. Selanjutnya mengenai kebudayaan ngandong. Tidak ada bedanya kebudayaan ngandong dengan alat-alat pacitan. Alat-alat ngandong ditemukan dalam lapisan bumi yang yang semata melainkan di permukaan tanah. Jadi tidak berada di bawah-bawah lapisan bumi, tapi di atas permukaan tanah. Dari menyimpulkan alat itu berasal dari Pleistosen atas. Penemuan tersebut menghasilkan ribuan alat-alat Paleolitikum. Jadi manusia Paleolitikum merupakan penggambaran dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi kehidupan manusia Paleolitikum itu adalah sebuah pengembara pada saat itu. Dapat dibilang sebuah pengembara, seorang pengembara lah. Kenapa? Orang pada zaman Paleolitikum mereka tidak menetap di suatu tempat. Mereka akan mengikuti buruannya untuk bertahan hidup. Jadi ketika mereka menemukan buruan di suatu tempat, mereka akan tinggal sebentar di tempat tersebut, tapi tidak berselang lama mereka akan meninggalkan tempat yang mereka singgahi sementara tadi. Selanjutnya berbicara mengenai keadaan kepulauan kita. Menurut penyelidikan geologis, pada zaman kuarter manusia paling tua yang ditemukan seluruh Asia sudah ada di Jawa, yaitu Meganthropus dan Pithecanthropus Mojokerteisis. Mohon maaf, agak grogi ya. Kenapa? Karena kalau saya salah dalam menyebutkan suatu kalimat dalam sebuah buku, nanti akan timbul sebuah pertanyaan. Oh, bukan Mojokertus, tapi Mojokerteisis. Mohon maaf ya. Jadi terjadinya pulau-pulau di negeri kita karena pada zaman Holokan es kutub sebagian besar lenyap dan berakhirlah zaman es. Dengan sendirinya permukaan air laut naik lagi, tanah-tanah rendah tergenang air menjadi lautan, dan itulah salah satu faktor terjadinya kepulauan di negara kita. Mungkin untuk pembahasan mengenai zaman Paleolitikum sampai di situ. Kita lanjut di video selanjutnya. Ini di video selanjutnya kita akan bahas mengenai zaman Mesolitikum dan seterusnya. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup itu. Jika dari awal hingga akhir pembahasan banyak salah menyebutkan suatu kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.